ada seseorang anak yang broken home dengan ciri-ciri yang telah Kak Cynthia sampaikan tadi. Namun yang saya ingin bertanya pada kesempatan kali ini, bagaimana cara seorang anak untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua, meskipun di dalam hatinya ada rasa kekecewaan yang pasti, ada rasa tidak terima dengan keadaan ini, tapi anak tersebut 2 tahun ini sudah ikhlas dengan keadaan tersebut, namun mulai menerapkan apa yang seperti Ustadz sampaikan, tidak harus menyenangkan semua orang. Saya sudah menerapkan itu. Maaf Ustadz, ini saya jujur ini pengalaman pribadi saya, bukan seorang anak lagi. Saya ingin bertanya bagaimana cara saya untuk tetap berbakti kepada ibu, baik itu ayah saya, padahal di dalam hati saya ada rasa sedih karena salah satu dari orang tua saya merasa tersakiti, termasuk saya sendiri. Terima kasih Ustadz, mohon arahan dan bimbingannya supaya saya tidak termasuk anak-anak yang bisa dikatakan tidak berbakti dan tidak ingat dengan orang tua. Karena di posisi ini saya membatasi diri untuk berkomunikasi kepada salah satu orang tua karena demi menjaga mental saya. Kita itu ada unsur zahir, ada unsur batin. Unsur zahir itu di dalam kendali kita, tapi unsur batin khususnya hati dan perasaan itu di luar kendali kita. Syai'un la yudrak. Sehingga dalam akhir ayat surat Al-Baqarah Allah menyebutnya sebagai yang ma la taqata lana bih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak mampu kami pikul. Nah, apa yang kita tidak sanggup memikulnya? Perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah, itu tuh di luar kendali kita, teman-teman. Perasaan marah itu di luar kendali kita. Perasaan kecewa itu di luar kendali kita. Perasaan sedih itu di luar kendali kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah sangat marah dan sedih kepada seorang sahabat yang bernama Wahsy, karena dia dulu yang membunuh Hamzah di dalam perang Uhud. Setelah Wahsy masuk Islam, Nabi tetap menunaikan hak-haknya Wahsy. Nabi menerima Islamnya Wahsy, tapi Nabi bilang, Wahsy, kalau kamu bisa menghindar dari aku, menghindarlah. Kenapa? Apakah Nabi dendam? Enggak. Tapi setiap kali melihat wajah Wahsy, Nabi selalu terngiang-ngiang dengan kejahatannya ketika membunuh Hamzah. Ini artinya bahwa ada hal di luar kendali kita, yaitu urusan batin, urusan perasaan, urusan hati, urusan marah, urusan sedih, itu di luar kendali kita. Sama seperti ketika Nabi bersikap adil kepada istri-istrinya. Setelah Nabi memberikan nafkah zahir kepada istrinya, harta, jadwal harinya, Nabi kemudian berdoa kepada Allah dengan kalimat gini, Ya Allah, aku sudah memberikan apa yang menjadi kewajibanku kepada mereka secara adil. Maafkanlah aku jika tidak mampu adil dalam hal yang aku tidak mampu. Maafkanlah aku jika tidak adil dalam hal yang aku tidak mampu. Apa yang gak bisa adil? Perasaan. Kalau urusan nafkah, urusan zahir, urusan dunia bisa adil, tapi urusan perasaan gak bisa adil. Nah, begitu juga kita ke orang tua. Kak Winda tetap berbakti secara zahir kepada ibu atau ayahnya, tapi urusan bahwa di dalam hati masih ada rasa marah, masih ada rasa kecewa, itu di luar kendali Kak Winda dan itu gak salah. Selama Kak Winda gak menampakkan itu secara berlebihan yang membuat mereka susah. Simpan aja sendiri. Tapi ketika mereka butuh sesuatu, Kak Winda tetap tunaikan, walaupun di hatinya masih ada marah, kecewa, sedih, sakit, karena perlakuan di masa lalu dan itu gak mudah untuk dilupakan.
luka itu butuh waktu untuk sembuh kan gitu kan. Tapi tetap berikan hak mereka secara zahir, bukan secara batin. Maka kalau kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban zahir, insya Allah kewajiban kita sudah selesai. Adapun kewajiban batin itu di luar kendali kita. Namanya syai'un la yudrak ma la taqata lana bih la yukallifullah. Allah tidak membebankan seseorang di luar batas kendalinya. Itu maksud ayat. Jadi ayat itu bukan tentang musibah. Ayat itu tentang mengendalikan diri kita. Allah tidak akan membebankan hukum ataupun dosa terhadap apa yang kita nggak mampu secara batin. Yaitu marah tadi, sedih tadi, kecewa tadi, itu kita nggak mampu. Butuh waktu untuk bisa selesai dengan hal itu. Kemudian bagaimana dengan menjaga jarak, kata Kak Winda tadi. Tergantung alasannya. Kalau ketika kita intens dengan mereka justru banyak mudorotnya. Misalnya ada tipe ayah atau tipe ibu, setiap ketemu pasti dia marah-marah, pasti dia mencela, pasti dia mengutuk, pasti dia memfitnah dan segala macam. Kalau ibunya kayak gini atau ayahnya kayak gini, maka menjaga jarak untuk terhindar dari keburukan-keburukan adalah sah, boleh. Bukan karena benci, tapi karena ada hal mudarat kalau kita terlalu intens. Dan Allah nyuruh kita untuk wazarhum, tinggalkan mereka. Fasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Al-Muzammil ayat 10. Bersabarlah terhadap ucapan mereka dan wahjurhum, tinggalkan mereka. Hijrah artinya tinggalkan di sini tuh bukan tinggalkan seutuhnya, tapi jaga jarak dengan mereka. Supaya apa? Menghindari keburukan-keburukan yang terjadi kalau kita ketemu. Kalau itu alasannya boleh. Bukan berarti ninggalin sama sekali ya. Jarang aja gitu komunikasi. Kenapa? Setiap komunikasi dicela, dikutuk, dihina, diungkit-ungkit, disakiti secara lisan. Jadi kayak abusive sifatnya gitu ya. Kalau alasannya itu boleh hijrah, menjaga jarak. Tapi kalau alasannya dendam, jangan. Walaupun kita tetap maksain ketemu walaupun hati kita belum selesai. Tapi kalau alasannya mudarat boleh. Kurang lebih seperti itu Kak Winda. Allahu a'lam.